Halo guys, Andra di sini. Kali ini kita akan review IndiHome paket Phoenix 20 Mbps selama 4 bulan pemakaian. Tagihan bulanan yang saya terima 385.000. Tapi karena internetnya ini saya paralel dengan kakak saya, jadi tagihan bagi dua. Masing-masing tagihan 193 ribuan. Termasuk murah lah, bayar internet gak sampai 200.000 tapi dapatnya 20 Mbps dan unlimited. Meski unlimitednya itu ada batas FUP-nya. Tapi selama saya pakai dan cek kuotanya, saya belum pernah melampaui batas FUP karena tiap kali saya cek speed test saya masih dapat 20 Mbps. Meskipun itu udah akhir bulan ya. Untuk pemakaian pagi, biasa dipakai anak saya belajar online pakai Google Meet 1 jam. Kalau pemakaian saya buat browsing YouTube, Marketplace, nonton film di Viu atau platform film lainnya. Untuk pemakaian kakak saya yang saya paralel juga sama aja sih. Dia pakai Zoom, browsing, YouTube, dan sosmed. Dan belum pernah saya mengalami kecepatan menurun karena FUP. Screenshot ini saya ambil tanggal 10 dan penggunaan kuota saya 91 GB. Tertera juga bahwa FUP untuk Phoenix 20 Mbps adalah 750 GB. Selama Anda nggak pakai STB box atau streaming terus-terusan, kayaknya nggak akan tembus itu 750 GB pemakaian. Selama saya pakai ini, beberapa kali tiba-tiba error internetnya, tidak bisa dipakai sama sekali. Kejadiannya biasa berlangsung selama 1 jam. Setelah dicek memang IndiHome seluruh Jawa Timur sedang error semua. Lalu saat malam kadang speed turun menjadi 5 Mbps. Itu kerasanya kalau buka YouTube tiba-tiba dia meminta resolusi 240 pixel. Setelah dicek di speed test memang benar speednya lagi turun. Tapi besoknya udah normal lagi. Terus sering saya baca-baca di forum ataupun medsos soal tagihan yang tiba-tiba membengkak. Tapi saya sendiri belum pernah mengalaminya dan jangan sampai sih. Tapi kalau boleh saran, kalau langganan IndiHome ini jangan tambah add-on fitur-fitur yang tidak terlalu penting. Cukup buat internetan aja. Dan internetannya pakai laptop, komputer, atau HP aja. Untuk STB box saya belum tahu pengaruhnya. Apakah internet pakai STB box itu diizinkan oleh IndiHome secara resmi, karena yang saya tahu IndiHome itu memblokir situs-situs seperti Netflix. Terus bonus menelpon tiap bulan pun tidak pernah saya pakai karena pesawat teleponnya juga nggak punya. Nanti kalau pasang pesawat telepon, yang nelpon paling juga dari IndiHome sendiri. Zaman gini mau nelpon siapa pakai nomor rumah. Dan yang paling penting jangan telat bayar tagihan bulanannya supaya tidak kena denda. Berikut adalah screenshot layanan dan tagihan dari IndiHome. Apabila ada keluhan atau tagihan yang tidak sesuai, nanti akan saya update lagi. Untuk pemakaian Google Meet, kualitasnya sih tidak bagus-bagus amat ya. Tapi pembicaraan masih bisa dipahami dan respon juga masih bagus. Tapi entah kenapa kakak saya sempat mengeluh kalau untuk aplikasi Zoom sangat kelak dan putus-putus. Padahal saat buat YouTube atau browsing masih lancar. Apakah faktor IndiHome yang kurang bersahabat sama server Zoom? Atau karena faktor internet paralel sehingga respon time-nya kurang begitu bagus? Saya juga kurang tahu sih. Berikut adalah hasil speed test dari beberapa server di Indonesia, juga server dari negara lain. Untuk paralelnya ini saya memakai kabelan dengan konektor RJ45. Ini tersambung langsung ke router WiFi saya yang bawaan IndiHome. Lalu kabelan ini saya salurkan ke rumah kakak saya yang berjarak kurang lebih 40 meter. Dan kabelan langsung tersambung ke router WiFi punya kakak saya. Untuk membuat kabel konektor ini butuh tang krimping ya. Kalau tidak punya ya serahkan aja pada ahlinya. Tapi sebenarnya kalau tahu cara sambung kabelan ini nggak susah kok buat memparalel internet kayak gini.
Tandanya kabel telah sukses tersambung dengan router WiFi kakak saya, yaitu lampu LAN di router IndiHome saya akan berkedip seperti ini. LAN 4 ini ya. Kalau berkedip tandanya sudah normal. Jika ini berhenti berkedip, artinya ada masalah pada sambungannya atau salah bikin sambungan konektor RJ45-nya. Sebenarnya untuk memparalel koneksi internet juga bisa menggunakan WiFi extender. Tapi ini hanya bisa dilakukan apabila jarak kedua rumah tidak terlalu jauh atau tetangga sebelah pas. Kalau agak jauh maka membutuhkan beberapa WiFi extender. Dan user yang paling jauh biasanya tidak akan mendapatkan internet sekencang user yang dekat. Respon time-nya makin lambat. Kalau untuk jangkauan router WiFi bawaan IndiHome ini sekitar 15 meter radiusnya. Jadi tempatkan router WiFi ini di tengah-tengah rumah supaya bisa merata ke seluruh rumah. Terus kalau untuk LED indikator internet ini tidak bisa dibuat patokan ya. Kalau LED nyala berarti internet juga aktif. Karena saya juga pernah mengalami LED indikator internet ini menyala, tapi nyatanya internetnya error. Jadi nggak bisa buat patokan. Kesimpulannya, overall sih saya cukup puas dengan IndiHome hingga saat ini. Memang tidak terlalu reliable ya, tapi masih sepadan dengan harganya apabila bagi dua. Internet 200 ribuan yang semi unlimited. Oke guys, sekian review saya tentang IndiHome yang sudah saya pakai selama 4 bulan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya akan dapat notifikasi apabila ada video baru. Terima kasih.